Mama yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema bertahan sayang, pasti kita menang. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih tentang viral oknum polisi KDRT injak perut istrinya yang hamil. Nauzubillah, seperti apa ya berikut videonya? Nauzubillahimin zalik. Seburuk-buruknya istri tetap perlakuan seperti ini tidak dibenarkan. Aduh astagfirullah, jangan sampai ya Ustadz. Itu Siap. dia ujian rumah tangga itu beragam Ustadz. Salah satunya yaitu contohnya ada pasangan yang suka bermain kasar, bermain tangan. Bahkan itu kaki ikutan itu nginjek perut, bahkan masih hamil istrinya. Aduh aku sampai nggak tega tadi ngeliat videonya. Terus kalau misalnya kalau misalnya punya pasangan yang suka bermain tangan dan main kasar. Itu apa masih wajar untuk dipertahankan rumah tangganya Ustadz? Mohon izin tausiahnya Ustadz Syam. Saudara Tabe Guruku Ustadz Maulana Ustadz Bani, Saski, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Itulah kenapa Nabi SAW menyampaikan kepada kita bersabda bahwa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang baik terhadap keluarganya. Karena banyak orang pandai memakai casing kebaikan di luar. Seragamnya Masya Allah berwibawa. Pecinya Masya Allah mulia. Pakai gamis Masya Allah kalau di luar. Tapi ternyata yang paling tahu kekurangannya adalah istrinya. Ternyata yang tersakiti terzalimi adalah pasangannya di rumahnya. Subhanallah. Sehingga Nabi menyampaikan bahwa yang paling baik bukan yang paling baik terhadap orang lain. Tapi yang paling baik terhadap pasangannya. Terhadap keluarganya. Islam agama rahmatan lil alamin. Kalau ada ajaran Islam mengatakan bertahanlah meskipun kau babak belur, berarti salah ini. Bertahanlah dalam rumah tangga ini karena ini adalah ibadah. Ini setan menginginkan kalian berpisah. Subhanallah. Lalu orang babak belur. Ini bukan ajaran ini. Ke Islam memberikan solusi. Dalam Islam mengajarkan untuk hifdzun nafas. Apa itu? Menjaga nyawa, menjaga diri. Subhanallah. Makanya dalam Islam ada juga solusi selain bertahan. Apa itu? Berpisah. Subhanallah. Tapi bukan berarti di mimbar Islam itu indah kita menganjurkan untuk berpisah. Tidak. Kalau bisa dipertahankan silakan pertahankan. Tapi kalau memang sudah mengancam nyawa, sudah babak belur, kalau di visum mungkin subhanallah sudah berapa banyak bekas pukulan di dalamnya, maka ini Islam memberikan pintu darurat, yakni pintu perceraian. Subhanallah. Maka kalau ditanyakan masih wajarkah untuk mempertahankan rumah tangga ketika sudah ada KDRT, apalagi dikatakan bukan lagi sudah ada KDRT, tapi sering terjadi KDRT, jangankan mempertahankan rumah tangga, kita mesti melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Mesti dilaporkan. Kenapa? Guna menjaga keselamatan nyawa. Pernikahan itu untuk mencari ketenangan. Tapi kalau babak belur, naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Jadi memang boleh kalau misalnya suaminya atau istrinya sudah bermain kasar dan parah gitu ya. Islam tidak mengharamkan perpisahan, tapi itu adalah jalan darurat. Ya Allah. Termasuk di antara darurat itu kalau sudah mengancam nyawa, mengancam diri ini. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Siap, Syam. Boleh tepuk sama-sama, tangannya Saski. jamaah.
Masya Allah, tadi udah nanya ke Ustadz Syam, sekarang Saskia mau tanya ke Ustadz Bani. Mohon izin Ustadz Bani. Ya. Jadi bagaimana Ustadz Bani cara bertahan demi menjaga rumah tangga jika pasangan sudah mulai berbohong kepada pasangan yang Nauzubillah. satunya lagi. Bahkan ini ya Ustadz, ini banyak juga nih berseliweran di FYP atau Explore, ada pasangan suami ataupun istrinya gitu ya, kecanduan bermain judi online. Waduh. Nauzubillah, mohon izin tausiahnya Ustadz. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mbak Saskia dan guru kami dimanapun berada. Masya Allah ya. Allah sebut pernikahan itu dengan mitsaqon ghalizo, perjanjian yang berat. Karena apa? Karena dalam menikah itu bukan hanya mengikat dua insan dengan dua keluarga dalam ikatan sosial kemanusiaan, tapi juga ada Allah di situ. Artinya apa? Ketika kita akad nikah itu kita sudah melibatkan Allah di situ. Maka kalau nauzubillah ada orang mempermainkan rumah tangganya, tidak amanah, dia khianat atau zalim tadi, dia sebetulnya telah berkhianat kepada Allah. Maka dia zalim kepada Allah. Maka kalau sudah Allah dia permainkan, hati-hati, hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Ngeri, ngeri. Maka jaga keutuhan rumah tangga. Orang yang menjaga keutuhan rumah tangga, Allah yang akan jaga. Bahkan kalau mereka menikah karena Allah, meskipun kekurangan materi Allah cukupkan. Tapi kalau sudah berkhianat kepada pasangannya, hati-hati, Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang berkhianat. Apa di antara khianat? Bohong. Sudah mulai berbohong. Meskipun kata para ulama, di antaranya Imam Ghazali mengatakan bohong ada yang diperbolehkan. Di antaranya bohong kepada pasangan. Tapi dalam rangka memupuk dan menjaga romantisme rumah tangga. Misalnya istrinya masak. Gimana Beb, rasa masakan? Mantap, maknyus luar biasa. Padahal asin. keasinan. Boleh nggak? Boleh. Papa bagaimana Pak? Aku sudah dandan, cantik tidak? Artis lewat, mama lebih cantik. Kira-kira jujur apa bohong itu? Ya Allah. Suami ibu bilang, pokoknya Mbak Saskia mah lewat mah. Aduh, ya Allah. Benar apa bohong itu? Benar. Benar, Mbak Saskia lewat sini depan nih tadi. Itu bohong yang diperbolehkan. Tapi kalau bohong dalam rangka menzalimi atau dia mengambil yang bukan haknya, hak pasangan itu ya nggak boleh. Nauzubillah min dzalik. Tapi meski begitu, mohon maaf tanpa bermaksud mengajari, betul kata Ustaz Syam tadi, kita mengajak dan menganjurkan untuk kita sama-sama menjaga keutuhan rumah tangga. Kecuali kalau sudah sampai tahap menzalimi, merugikan nyawa, maka itu nauzubillah min dzalik. Tapi kalau tidak sampai itu, maka apapun yang terjadi kita jaga. Karena mohon maaf, menikah itu memang tidak harus kita menjadi baik karena pasangannya baik. Jadi menjadi baik tidak harus pasangan kita baik dulu. Karena ada yang suaminya baik, istrinya buruk. Tapi tetap bisa menjaga keutuhan rumah tangga. Atau sebaliknya misalnya, suaminya yang buruk, istrinya baik. Maka jangan menunggu pasangan kita baik, kita menjadi baik. Tetaplah jadi baik dan perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu hidayah kapan datang. Mungkin hari ini, saat ini dia suka berbohong, suka main judi online, kita doakan terus kepada Allah, mudah-mudahan Allah sentuh hatinya sehingga dia tobat. Amin, amin ya Rabbal Doanya kalau bisa sepertiga malam pas tahajud di kuping suaminya. Wah, biar kedengeran. dengar. Masya Allah, terima Allah kasih alam banyak bisawab. Ustadz. Ya. Boleh tepuk tangannya jemaah. Itulah ya, pokoknya kalau misalnya mendapatkan pasangan suka berbohong atau bahkan judi online, kalau bisa kita kasih tahu terus. Terus kalau misalnya memang sudah kebal gitu ya, nggak dikasih tahu, nggak bisa, nggak dengar, kita doakan. Tapi doanya tadi sepertiga malam di kuping pasangannya. Ya Allah. Nah, jemaah. Sekarang kita akan kasih kesempatan jamaah yang ada di studio untuk curhat karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat angkat tangannya Ibu. Bapak, yang mana ya? Wah, kayaknya yang ini deh. Mohon izin ya Ibu. Bisa Ibu? Silakan ini mic-nya. Sebelumnya mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Ustadz Syam. Kenapa Ibu? Boleh salam silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kenapa Ibu? Saya tuh punya anak yang paling Nama ibu bungsu. siapa ibu? Namanya Ibu? Nama saya Heni Roheni dari Majelis Taklim Al Barokah Cibadak, Kertawangi. Masya
Masya Allah, silakan gak apa-apa lanjut aja. Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat Ibu. Saya punya anak yang paling kecil. Pernikahannya saya nggak setuju. Tapi udah nikah, udah punya anak. Tapi kata anak saya terlalu banyak ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Saya suka nanyain, dikasarin enggak, dikasih uang enggak. Sampai ke anak saya minggat dari rumah, katanya mau ngontrak. Allah, Ibu. Anak Ibu perempuan ya? Iya. Ya Allah. Oke. Jadi sekarang sudah enggak sama ibu tinggalnya. Sudah ngontrak. Iya. Oke, terus? Gimana solusinya dong Ustadz? Ibu sudah pernah minta maaf sama anaknya? Udah. Udah. Mungkin di sini bisa disampaikan lagi. Mungkin anaknya sedang menyaksikan, menonton Islam itu indah. Bisa mungkin ibu sampaikan permintaan maafnya dulu di sini. Mel, mama nyonkeun dihapunten ka Amel, mama beli aya kalepatan ka suami Amel, ka Amel sareng ka putra Amel. Hoyong uih dari ka bumi. Ya Tapi setelah Allah. dia minggat tuh nggak pernah datang lagi ke ibu? Pernah Pernah? datang ya. Ah, Oh, terus? bareng sama suaminya enggak? Enggak. Oh, Oke, jadi sekarang di sendiri? rumah, saya jawab gimana? Iya boleh, Lanjut boleh ya. silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, ibu kalau ada anak merasa orang tuanya ikut campur dalam rumah tangganya, mohon maaf berarti itu benar. Berarti itu benar. Kadangkala ikut campurnya orang tua tidak disadari. Kenapa? Karena dia cuma komentari gelasnya, komentari piringnya, dipikir hal kecil, tapi itu bisa menyakiti perasaan menantu. Menyakiti perasaan menantu. Menantu nih yang ngomong nih. Ibu, kemudian yang kedua, ibu subhanallah banggalah kalau anak lebih memilih tinggal ngontrak dibandingkan numpang sama ibu. Bangga, masih bangga. Kenapa? Dia mau mandiri. Ibu di rumah ada siapa aja di rumah ibu? Di rumah ibu. Sendiri. Di rumah ibu sekarang ada siapa? Suami. Suami siapa lagi? Udah Berdua itu yang aja ya. berdua. Jadi yang tinggal di Iya. rumah sama ibu memang anaknya bungsu doang ya Iya. waktu itu. Sekarang udah tinggal mandiri. Sekarang tinggal doain aja bu. Tinggal doain, husnudzonin dan ibu mesti minta maaf. Minta maaf. Ya siap. Mohon izin mungkin boleh ditambahkan dari Ustadz Maulana. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan kepada semua rumah tangga, rumah dan tangga. Apa maksudnya rumah tangga? Rumah itu pasti ada masalah, betul tidak? Betul. Tinggal bagaimana kita hati-hati menangani ini karena kadangkala tanpa kita sadari kita ikut campur dalam rumah tangga orang lain. Termasuk anak kita. Anak perempuan yang sudah menikah secara otomatis sudah berada tanggung jawab suaminya. Yakinlah, doain. Kekuatan yang terbaik adalah doa. Mohon maaf ya, Ibu, maaf betul tadi kata Ustaz Sam, minta maaf sama anak, kadangkala anak tersinggung. Tapi gini, kalau mau ibu, kalau mau ibu yang ke sana. Suka ya, sih, udah cuma aman. nengokin. Udah Cuman nengokin. kehilangan aja. Oh iya. Repot juga kalau dia datang terus tiap hari di rumah ibu. Jadi mending enggak apa-apa lah. Kalau dekat bau, kalau Ya jauh harum Allah. gitu. Itu prinsip itu rumah tangga. Kalau rumah tangganya agak jauh sama orang tua itu harum cerita kebaikannya. Tapi kalau dekat terus ya. Ya enggak apa-apa. Syukur ya Bu ya. Ya Allah, Ibu. Bilang terima kasih banyak sama menantunya. Makasih banyak sama menantu. Makasih banyak ya. Makasih ya. Ya Allah. Ibu katanya nggak ngerestuin. Iya. Mas, coba Dulunya. ngomong dong. Dulu. Iya. Oh dulu. Dulu Sekarang? sebelum menikah Sekarang? nggak merestuin. Ya udah dinikahin udah merestuin. Oh. Jadi udah ikhlas ibunya? Udah. Oh udah ikhlas sebenarnya. Oh Boleh, kalau udah Ustaz ikhlas Mani. Masya Allah mudah-mudahan keikhlasan ibu itu yang mudah-mudahan akan menyentuh hati anak menantunya dan kita di sini mendoakan ya supaya anaknya menantunya semakin sayang sama orang tuanya. Amin. Semakin peduli, semakin sering datang Amin. membesuk atau datang mengunjungi orang tua sehingga rumah tangganya Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah insya Allah. Amin, ya Allah, Dan ya Rabbal kami Alamin. mengajak atau berpesan kepada anak dan menantunya yang menyaksikan Islam Indah hari ini atau semua yang menyaksikan yang sedang ada problem dengan orang tua, ketika orang tua sudah datang meminta maaf, maafkanlah. Bahkan Amin. tidak meminta maaf pun orang tua maafkan.
Karena Allah Subhanahu wa taala sangat senang kalau ada anak yang membuat hati orang tuanya bahagia, dan Allah bisa murka ketika ada anak yang menggores hati orang tuanya, melukai hati orang tuanya. Kebahagiaan rumah tangga kita itu akan bertambah nikmatnya, bertambah kebahagiaan sakinahnya ketika orang tua kita ridho. Maka carilah ridho orang tua. Ya. Masya Allah. Maka Ibu ridho anaknya Bu, insya Allah. Alhamdulillah ya. Ridho Insya ya. Allah. Insya Allah. Amin insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan menantunya juga bisa nih meminta ridho dari ibu ya. Ya, Iya. mudah-mudahan. Boleh dong ibu kasih pesan atau mungkin panggil menantunya. Ada pesan apa untuk ibu, untuk menantunya dari ibu? Silahkan ibu. Ayo Ibu. Ya, mama nyong ke dia punten, tapi harus nurut ke mama. Gak usah pakai tapi lagi. Malas tahu jadi menantu yang harus nurut ke mama mertua tuh. Ya Allah. Kenapa harus disuruh nurut? Itu ikut campur namanya. Ya Allah, Minta maaf aja, Bu. ceritanya. Jangan suruh nurut. Kita ini kepala rumah tangga, ngapain saya harus nurut mertua? Ini isi hati Bu, isi hati ceritanya Bu. Kan Saya menantunya mewakili laki-laki kan. menantunya. Tahan, tahan. Masya Allah. Minta maaf, saya tidak akan ikut campur lagi. Minta maaf, mama tidak akan ikut campur lagi. Tugas mama hanya Tugas- mendoakan. Tugas mama hanya mendoakan. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak yang ibu. Mudah-mudahan menantunya nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Bani, Ustadz Syam, Ustadz Maulana, ibu-ibu, bapak-bapak semua jamaah Islam itu dari dimanapun berada. Sekarang saatnya saya Saskia Putri dan segenap tim yang bertugas mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah.